Suparno duduk di kursi kayu reot di dalam warungnya yang nyaris kosong. Tangan kasarnya menggenggam kepalanya yang berdenyut. Karena stres, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jam tua yang tergantung di dinding. Dan sesekali, desahan napas berat istrinya, Sumi, yang duduk di pojok warung sambil memeluk kedua anak mereka. Warung soto Lamongan Pak Parno yang dulunya ramai, kini seperti kuburan. Aroma rempah soto yang biasanya menggoda selera hanya bercampur dengan bau minyak goreng bekas yang mengendap di sudut dapur. Sudah seminggu lebih warung ini sepi pelanggan. Dalam sehari, paling banyak hanya 3 hingga 5 orang yang mampir. Itu pun kebanyakan hanya memesan segelas teh atau semangkuk soto, lalu pergi tanpa berbicara banyak. Hutang mereka sudah menumpuk. Suparno telah mencoba segalanya, meminjam dari rentenir, menjual perabotan, bahkan menggadaikan cincin kawin Sumi. Tapi tetap saja, uang itu habis begitu saja untuk membayar utang-utang sebelumnya dan membeli bahan baku. Setiap hari, Sumi semakin murung. Wajahnya yang dulu lembut, kini dipenuhi garis-garis kelelahan. "Pak, kita harus bagaimana? Aku sudah tak sanggup seperti ini terus." Suara Sumi lirih hampir tak terdengar. Suparno diam, matanya memandang keluar warung, ke jalanan kampung yang mulai sepi menjelang malam. Lampu-lampu redup menerangi jalanan yang becek akibat hujan sore tadi. "Apa kita pindah saja, cari kerja lain?" lanjut Sumi. "Pindah kemana? Kerja apa?" Suparno membalas dengan nada putus asa. "Aku cuma bisa jualan soto. Itu satu-satunya keahlian yang kumiliki sejak muda." Suasana menjadi hening. Riko, anak sulung mereka yang baru berusia 7 tahun, menggenggam tangan ibunya dengan erat. Sari, adiknya yang masih 5 tahun, tertidur di pangkuan Sumi. Wajah polosnya tak menyadari beban yang ditanggung orang tuanya. Malam itu, setelah memastikan warung benar-benar kosong, Suparno menutup pintu dan menggulung tikar seadanya di lantai warung. Mereka sudah tak sanggup lagi menyewa rumah dan kini tinggal di ruangan sempit di belakang warung. Sumi mencoba memasak nasi dengan beras sisa yang hanya cukup untuk 1 porsi kecil. Mereka makan dalam diam. Suparno hanya bisa menelan ludah saat melihat anak-anaknya berbagi sesuap demi sesuap dengan ibunya, dan ia memilih untuk tidak makan. Saat Sumi hendak membaringkan anak-anak, terdengar suara ketukan keras di pintu warung. Suparno terdiam, saling pandang dengan istrinya. "Siapa yang datang larut malam begini?" ujar Sumi, kebingungan. Dengan langkah berat, Suparno berjalan menuju pintu dan mengintip dari celah kayu yang retak, dan hatinya terkejut. Di luar, berdiri 3 pria bertubuh kekar. Salah satunya, dengan rambut klimis dan jaket kulit hitam, dia adalah Herman, rentenir yang memberi mereka pinjaman 2 bulan lalu. Wajahnya menyeringai licik, seolah menikmati penderitaan orang lain. "Pak Parno, buka pintunya. Aku cuma mau ngobrol sebentar." Suara Herman terdengar dari luar. Suparno menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekadar ngobrol. Lalu, dengan ragu-ragu, ia membuka pintu sedikit. "Maaf Herman, aku belum bisa bayar sekarang. Kasih aku waktu beberapa hari lagi." Herman tertawa kecil, lalu menggeleng. "Beberapa hari lagi? Kau sudah bilang begitu minggu lalu." "Parno, aku bukan orang yang sabar." Suparno hanya bisa diam, menggenggam daun pintu dengan erat. Herman memberi isyarat, dan 2 anak buahnya masuk ke dalam warung tanpa diundang. Salah satunya berjalan santai ke arah meja kasir dan mulai membolak-balik laci, mencari sesuatu yang bisa diambil. "Apa kau masih punya uang Parno? Atau setidaknya barang yang bisa digadaikan?" Sumi keluar dari belakang dengan wajah panik. "Tolong kami Herman, kami benar-benar tak punya apa-apa lagi." Salah satu anak buah Herman menyeringai sambil melihat ke arah Sumi dan anak-anak. "Sayang sekali kalau suaminya mati, Bu. Mungkin nanti ibu bisa kerja buat kami." Sumi menjerit kecil, memeluk anak-anaknya lebih erat. Suparno mengepalkan tangan, dadanya naik turun menahan amarah. "Jangan sentuh keluargaku." Herman mengangkat tangan,
memberi isyarat agar anak buahnya mundur. "Santai, Parno. Aku masih baik hati, tapi kalau dalam 3 hari kau belum bayar, aku tak peduli kau mau jual warung ini atau menjual sesuatu yang lebih berharga." Setelah berkata begitu, Herman dan anak buahnya meninggalkan warung, tapi ancaman mereka masih menggantung di udara, mengiris batin Suparno lebih dalam daripada pisau dapur yang ada di tangannya. Malam itu, setelah memastikan pintu terkunci, Suparno duduk di lantai dengan wajah penuh keputusasaan. 3 hari, aku tak tahu harus bagaimana lagi. Lirih Suparno. Sumi menangis dalam diam. Suparno memejamkan mata. Dalam hatinya, ia merasa segalanya sudah berakhir. Malam itu, ia bangkit dari tempatnya. Ia masuk ke dapur, mengambil seutas tali tambang yang biasa ia gunakan untuk mengikat galon air. Pandangannya kosong. Ia berjalan menuju tiang kayu di tengah warung. Ia mengikat simpul di ujung tali, lalu melempar ujung lainnya ke atas balok kayu yang menopang atap. Ia menarik napas dalam. Ini lebih baik. Saat ia hendak memasukkan kepalanya ke dalam simpul tali, lalu terdengar suara misterius. "Jangan lakukan itu, Nak." Suparno tersentak. Ia menoleh. Di sudut ruangan yang gelap, berdiri seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, namun matanya menyiratkan sesuatu yang aneh, kekuatan yang tak bisa dijelaskan. "Kakek siapa?" tanya Suparno dengan suara bergetar. Kakek itu tersenyum samar, melangkah mendekat. "Aku hanya seseorang yang ingin menolongmu." Suparno menelan ludah. Ada sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. "Kau ingin kaya, bukan?" Suara kakek itu terdengar halus, tapi menusuk telinga. "Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan, tapi ada syaratnya." Suparno merasa tubuhnya semakin kaku. "Apa syaratnya?" tanyanya lirih. Kakek itu mendekat, hingga wajahnya hampir sejajar dengan Suparno. Aroma dupa bercampur tanah basah menyeruak di udara. 1 nyawa. Setiap malam 1 suro. Lalu tiba-tiba ruangan terasa lebih gelap. Di belakang, Sumi menatap mereka dengan wajah ketakutan. Lalu tiba-tiba, kakek itu menghilang. Dan malam itu, hidup mereka akan berubah selamanya. Suparno tak bisa tidur malam itu. Tawaran kakek tua yang misterius masih terngiang di kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia terbayang wajah istrinya yang penuh kesedihan, tatapan kosong anak-anaknya yang kelaparan, serta ancaman Herman yang tinggal 2 hari lagi. Ia duduk di depan warung, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Kakek itu sudah pergi, tapi kata-katanya masih terasa nyata. 1 nyawa, setiap malam 1 suro. Darah di tubuh Suparno berdesir dingin. Ia menggigit bibirnya, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Membunuh seseorang itu gila, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa kalau ia tidak segera menemukan uang, keluarganya akan menderita lebih dari ini. Di dalam kamar kecil di belakang warung, Sumi terjaga. Ia tahu suaminya belum tidur. Hatinya gelisah. Apa yang dikatakan kakek tua tadi terlalu mengerikan. Ia menggenggam erat tangan anak-anaknya yang terlelap, seakan takut sesuatu akan merenggut mereka dari sisinya. Namun, di sudut hatinya yang terdalam, ia juga tahu mereka tak punya pilihan lain. Keesokan paginya, Suparno masih belum bisa memutuskan apapun. Sumi duduk di sebelahnya, membawa segelas teh hangat yang sebenarnya hampir tak ada rasanya, karena gula sudah tak mereka miliki lagi. "Apa kau akan melakukannya, Pak?" Suara Sumi pelan, hampir tak terdengar. Suparno terdiam lama. Ia menggenggam cangkirnya erat-erat, lalu menatap istrinya. "Aku tak tahu, tapi kalau tidak, kita semua akan mati perlahan." Sumi menggigit bibirnya. Ia tahu itu benar, tapi tak ada jalan lain. Sore itu, Suparno mengamati jalanan kampung dengan gelisah. Ia memperhatikan setiap orang yang lewat, mencari seseorang yang bisa dijadikan korban. Namun, setiap kali ia melihat wajah-wajah orang yang lewat, hatinya bergetar ketakutan. Saat menjelang malam,
takdir mempertemukan mereka dengan seseorang yang cocok. Seorang lelaki tua bertubuh kurus, dengan rambut putih dan pakaian lusuh, duduk di pojok pasar dekat warung mereka. Ia seorang gelandangan, terlihat lemah dan tak berdaya, menggenggam sebungkus nasi bungkus yang sudah hampir basi. Suparno menelan ludah. Ini mungkin korban yang tepat. Ia tak punya keluarga. Tak ada yang akan mencari jika ia menghilang. Namun, tangan Suparno bergetar. Ia tak bisa membunuh. Itu bukan dirinya. Tapi kemudian, ia teringat Herman. Teringat ancaman 3 hari itu. Dan kini, hanya tersisa 2 hari lagi. Ia menoleh ke arah Sumi. Istrinya menatapnya tanpa ekspresi. Namun dalam tatapan itu, ada ketakutan, keputusasaan, dan juga persetujuan. Mereka tak punya pilihan lain. Saat itu, hujan turun rintik-rintik. Suparno dan Sumi berjalan pelan menuju pasar. Tempat lelaki tua itu masih duduk, yang kini tertidur sambil meringkuk di bawah emperan toko. Suparno menelan ludah, lalu mendekatinya. "Pak, ayo ikut saya punya makanan dan tempat tidur untukmu." Lelaki tua itu membuka matanya yang cekung, lalu tersenyum lemah. "Benarkah? Terima kasih, Nak. Sudah lama sekali aku tak makan yang layak." Ia mengikuti Suparno tanpa curiga. Suparno dan Sumi membawanya ke sebuah gubuk tua di pinggiran desa, tempat yang dulu sering digunakan petani untuk berteduh. Kini, gubuk itu terbengkalai. Hanya ada beberapa papan kayu lapuk dan tanah berlumpur di dalamnya. Di tengah gubuk, berdiri kakek misterius itu. Ia sudah menunggu. "Kalian sudah membuat keputusan yang tepat," katanya pelan. Lalu menatap lelaki tua itu dengan tatapan kosong. Lelaki tua itu terlihat bingung. "Apa ini? Kenapa kita di sini?" Sebelum ia sempat melanjutkan, kakek misterius mengangkat tangannya. Seketika, tubuh lelaki tua itu menegang, matanya melebar, dan ia mulai gemetar ketakutan. Suparno dan Sumi membeku. Mereka belum melakukan apapun. Tapi kakek itu seakan memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Lelaki tua itu mulai merintih. "Tolong, aku tidak mau mati." Suparno menutup matanya. Ia ingin menyesal, ingin lari, tapi tangan Sumi menggenggam tangannya erat, seakan ingin berkata jangan ragu. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Kakek misterius itu mencabut sebilah pisau dari balik jubahnya dan menyerahkannya pada Suparno. "Kau harus melakukannya sendiri. Ini syaratnya." Suparno terdiam, tangannya gemetar. Ia menatap pisau itu, lalu menatap wajah lelaki tua yang kini berlinang air mata. Aku tak bisa. Kalau kau tak melakukannya, kau tak akan mendapatkan apa yang kau inginkan," bisik kakek itu. Suparno menelan ludah. Ia memikirkan keluarganya, memikirkan utangnya, memikirkan Herman. Dan akhirnya, dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia mengangkat pisau itu dan menusuknya. Darah menyembur kemana-mana. Lelaki tua itu menjerit, tapi hanya sebentar. Tubuhnya kejang, lalu terkulai lemas di tanah. Suparno menjatuhkan pisaunya. Tangannya berlumuran darah, dadanya naik turun. Sumi menutup mulutnya, air mata mengalir di pipinya, tapi ia tidak berkata apa-apa. Kakek itu tersenyum. "Bagus, kini lihatlah." Tanah di bawah tubuh lelaki tua itu mulai menghisap darahnya, seakan menyerap sesuatu yang tak terlihat. Bau anyir bercampur dengan aroma dupa yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Dan di hadapan mereka, perlahan sebuah kantong kain muncul entah dari mana. Kakek itu mengambilnya dan menyerahkannya pada Suparno. "Ini bayaran pertamamu." Suparno membuka kantong itu dengan tangan gemetar. Matanya tiba-tiba melebar. Di dalamnya, dia melihat uang banyak sekali. Lebih banyak daripada yang pernah ia pegang dalam hidupnya. Sumi terisak. Tapi kini bukan karena ketakutan melainkan kelegaan. Kakek itu menatap mereka dengan senyum samar. "Setiap malam 1 suro, lakukan lagi
maka keberuntungan akan terus berpihak padamu. Suparno menggenggam kantong itu erat-erat, dan malam itu ia tahu bahwa ia sudah masuk ke dalam permainan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Suparno duduk di depan warungnya, memandangi kantong kain berisi uang yang diberikan kakek misterius malam itu. Tangannya masih gemetar. Sisa darah lelaki tua yang ia bunuh semalam masih terasa di kulitnya, meski sudah ia cuci berkali-kali. Di dalam warung, Sumi berusaha mengendalikan perasaannya. Ia baru saja menggoreng tempe untuk sarapan. Tetapi saat mencium aroma minyak panas, ia tiba-tiba teringat bau darah yang menyembur semalam. Tangannya melemah. Piring di genggamannya jatuh dan pecah berantakan. "Sumi, kamu kenapa?" Suparno menoleh. Sumi mengangguk cepat, meski wajahnya pucat. "Aku baik-baik saja." Namun, dalam hati, ia tahu mereka telah melangkah ke jalan yang tak bisa kembali. Hari itu, keajaiban mulai terjadi. Warung yang biasanya sepi, kini dipenuhi pelanggan. Seorang pria tua, Pak Darto, pelanggan lama yang jarang datang, tiba-tiba muncul dan memesan semangkuk soto. "Parno, gimana kabarmu? Tadi pagi aku terbangun dengan keinginan kuat untuk makan di warungmu. Seperti ada yang memanggilku ke sini. Kangen sama sotomu mungkin ya?" katanya sambil menyeruput kuah panas. Suparno hanya bisa tersenyum canggung. Sumi yang berdiri di belakangnya menatap suaminya dengan pandangan penuh arti. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Semakin siang, semakin banyak orang datang, dari orang-orang kampung hingga pengendara yang kebetulan melintas. Soto Lamongan Pak Parno tiba-tiba menjadi topik pembicaraan. Di sore hari, saat warung hendak tutup, Suparno menghitung hasil penjualannya. Tangannya gemetar. Ini adalah jumlah uang terbanyak yang pernah ia hasilkan dalam sehari. Dan di dalam hatinya, ia sadar tumbal yang ia berikan semalam bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Hari-hari berlalu, dan warung Soto Lamongan Pak Parno semakin terkenal. Orang-orang mulai berdatangan bukan hanya dari desa sekitar, tetapi juga dari kota-kota kecil di dekatnya. Suparno mulai melakukan beberapa perubahan. Ia membeli bahan-bahan berkualitas tinggi, memperbaiki warungnya yang sebelumnya reot, dan bahkan merekrut 2 pegawai baru. Lina, seorang gadis muda yang bertugas sebagai kasir. Anton, pemuda kampung yang lihai dalam mengolah dapur. Kehadiran mereka membuat warung semakin profesional. Namun, mereka tak tahu rahasia kelam yang tersembunyi di balik kesuksesan ini. Lalu, tibalah malam satu suro berikutnya. Suparno dan Sumi menatap satu sama lain di dalam kamar mereka. "Kita harus melakukannya lagi," ucap Suparno gemetar. Sumi menelan ludah. Ia tahu mereka sudah tak bisa mundur. Keajaiban yang mereka dapatkan adalah hasil dari tumbal. Dan jika mereka berhenti, apa yang akan terjadi? Malam itu, mereka kembali ke gubuk tua di pinggiran desa. Kakek misterius sudah menunggu mereka. Kali ini, ia tidak membawa pisau, melainkan hanya berdiri di sana dengan tatapan penuh pengharapan. "Sudah menemukan korban?" tanyanya pelan. Suparno mengangguk. Ia dan Sumi membawa seorang laki-laki pengangguran dari desa sebelah yang mereka tipu dengan iming-iming pekerjaan di warung mereka. Saat ritual berlangsung, Suparno sudah tidak lagi setegang sebelumnya. Ia masih takut, masih merasa bersalah. Tapi kali ini, tangannya tidak lagi gemetar saat ia menghunus pisau. Dan saat darah mengalir ke tanah, ia tahu satu hal, ia telah benar-benar berubah. Setelah tumbal kedua, keajaiban semakin menjadi-jadi. Kini, tak hanya pelanggan biasa yang datang ke warungnya, tetapi juga pejabat desa, orang-orang kaya, bahkan wisatawan yang mendengar tentang kelezatan soto Lamongannya. Suparno membeli motor baru. Lalu, ia membeli televisi. Dalam waktu 1 tahun kemudian, ia telah bisa membangun rumah permanen untuk keluarganya. Ia bukan lagi penjual soto yang miskin dan putus asa. Ia adalah raja soto Lamongan. Namun,
Kesuksesan itu datang dengan harga yang mahal, meski uang terus mengalir. Ada sesuatu yang mengganggu Suparno dan Sumi. Suparno mulai sering mendengar suara-suara di malam hari, suara lirih dari korban-korban yang telah ia tumbalkan. Kadang, saat ia menutup warung, ia melihat bayangan samar di sudut dapur. Sesosok lelaki tua dengan mata kosong menatapnya. Kadang, saat ia tidur, ia terbangun dengan suara bisikan, "Parno, kembalikan nyawaku." Ia mengabaikannya seakan tidak peduli. Namun, Sumi tak bisa. Ia semakin kurus, semakin sering menangis. Ia merasa bersalah, tapi setiap kali ia melihat anak-anak mereka yang kini bisa makan enak setiap hari, ia menutup hatinya. Ritual itu harus terus berlanjut. Setelah 3 tahun, Suparno merasa bahwa warungnya sudah terlalu kecil. Ia ingin lebih. Ia ingin membuka cabang di kota. Namun, membuka cabang berarti satu hal. Ia butuh lebih banyak keberuntungan. Dan itu berarti lebih banyak tumbal. Ia berdiskusi dengan Sumi. Kita harus pindah ke kota. Di sana, kita bisa lebih sukses. Kita bisa punya banyak cabang, kata Suparno penuh semangat. Sumi menatapnya lama. Ia tahu apa artinya itu. Kita harus membunuh lebih banyak orang, bisiknya. Suparno mengangguk. Dan malam satu suro berikutnya, mereka tidak lagi mencari satu korban. Mereka mencari 2. Suparno memandangi pelang besar bertuliskan Soto Lamongan Pak Parno yang baru saja dipasang di atas bangunan ruko 2 lantai di pusat kota. Hatinya berdetak kencang penuh semangat. Warung pertamanya di desa telah berkembang pesat, dan kini ia siap menaklukkan kota. Di sampingnya, Sumi berdiri diam. Matanya menatap pelang itu tanpa ekspresi. Sudah lebih dari 5 tahun sejak mereka menerima tawaran kakek misterius. Warung mereka semakin sukses, kekayaan mereka terus bertambah, dan kini mereka memiliki rumah mewah di kompleks perumahan elit. Namun, harga yang harus mereka bayar semakin besar. Setiap tahun, saat malam satu suro tiba, mereka harus memberikan lebih banyak tumbal. Di kota besar ini, dengan persaingan bisnis yang lebih ketat, Suparno tahu bahwa keberuntungannya harus makin besar. Ia membutuhkan lebih banyak korban, dan ia siap melakukannya. Warung cabang pertama mereka langsung meledak. Dalam waktu sebulan, soto Lamongan Pak Parno menjadi perbincangan banyak orang. Rasa sotonya dianggap berbeda dari yang lain. Kuahnya lebih kaya rempah, daging ayamnya lebih lembut, dan entah mengapa pelanggan selalu merasa ingin kembali lagi setelah mencicipinya. Orang-orang dari berbagai kalangan mulai berdatangan, mulai dari pegawai kantor, mahasiswa, hingga pejabat daerah. Banyak yang bahkan rela antre panjang hanya untuk menikmati semangkuk soto. Untuk mengelola cabang ini, Suparno merekrut beberapa karyawan baru. Anton, yang kini dipromosikan menjadi kepala koki setelah bertahun-tahun bekerja dengannya. Lina, kasir setia dari warung lama yang ikut pindah ke kota. Fikri, seorang pemuda magang yang baru bergabung dan penuh semangat. Bu Rina, ibu setengah baya yang bertugas mencuci piring dan merapikan dapur. Mereka semua bekerja dengan rajin, tapi tak satu pun dari mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur warung ini. Malam satu suro pun tiba. Kini, Suparno dan Sumi tidak lagi menargetkan orang-orang gelandangan atau orang tua sebatang kara. Mereka butuh lebih banyak keberuntungan. Mereka butuh darah, orang-orang yang memiliki energi lebih kuat. Suparno mengamati kota dengan teliti. Ia belajar bahwa di setiap sudut kota selalu ada orang-orang yang tidak diperhatikan, seperti anak-anak jalanan, wanita malam, orang-orang yang tidak memiliki keluarga yang akan mencari mereka jika menghilang. Ia memilih seorang pria berusia sekitar 30 tahun, seorang tukang parkir liar yang sering terlihat mabuk di pinggir jalan. Dengan dalih memberi pekerjaan, Suparno membawanya ke sebuah tempat yang telah ia siapkan. Ruangan bawah tanah yang ia buat khusus di belakang warungnya. Di sana, kakek misterius sudah menunggu.
Kali ini, ritual terasa lebih cepat. Suparno sudah terbiasa, tangannya tak lagi gemetar saat ia menekan pisau ke leher korban, dan darah pun mengalir deras. Dan besoknya, warungnya semakin ramai. Seiring dengan semakin suksesnya warung, hal aneh mulai terjadi. Anton, kepala koki, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat ia hendak menutup dapur, ia mencium bau yang sangat aneh dari ruangan bawah tanah di belakang warung. Bau anyir yang tidak seperti bau daging ayam atau sapi biasa. Ia mencoba bertanya pada Suparno, tetapi bosnya hanya tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu banyak tanya, Ton. Fokus saja pada masakan." Namun, kecurigaan Anton semakin kuat. Suatu malam, ia sengaja pulang lebih lambat dan mengintip dari celah pintu ke arah ruangan bawah tanah. Ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Lantai ruangan itu masih basah oleh darah. Ada pisau besar di atas meja, bercak darah mengering di gagangnya. Dan di pojok ruangan, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Sepotong tangan manusia yang belum sepenuhnya hancur. Anton terhuyung mundur. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Anton ingin lari. Ia ingin melaporkan ini ke polisi, tapi sebelum ia bisa bergerak, sebuah tangan menepuk bahunya. Suparno berdiri di belakangnya, menatapnya dengan tatapan dingin. "Kau seharusnya tidak melihat ini, Anton." Anton menelan ludah. "Pak, apa ini?" Suparno menatapnya lama, lalu tersenyum. "Sebuah rahasia yang harus kau jaga." Anton tahu, sejak malam itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Anton bukan satu-satunya yang merasakan keanehan. Lina yang bertugas sebagai kasir mulai mengalami hal-hal aneh. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang di kasir, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia melihat ke kaca etalase, ia bisa melihat bayangan seorang pria tua dengan mata kosong menatapnya. Liana menjerit, berlari keluar dari warung. Sumi, yang saat itu sedang berada tidak jauh dari meja kasir, hanya menatapnya dengan tenang. Dia tahu, hantu-hantu itu mulai bermunculan lagi. Namun, berbeda dengan dulu. Kini Sumi sudah terbiasa. Ia tidak takut lagi. Semakin sukses warung Suparno, semakin banyak masalah yang mulai muncul. Fikri, karyawan magang yang masih baru, mulai merasa bahwa ia bekerja di tempat yang salah. Ia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Ia bahkan pernah melihat Suparno membawa kantong besar yang meneteskan darah ke dalam ruang bawah tanah. Ia ingin keluar dari warung itu, tapi ia tak pernah mendapat kesempatan. Suatu malam, saat ia sedang bersiap untuk pulang, Suparno memanggilnya. "Fikri, ikut aku sebentar." Lalu sejak malam itu, Fikri tidak pernah pulang ke rumahnya dan tak pernah ditemukan. Dan keesokan harinya, pelanggan warung semakin banyak. Malam itu, hujan turun deras di kota. Suparno duduk di ruangannya di lantai 2 warungnya, menikmati secangkir kopi hitam. Dari balik jendela kaca, ia bisa melihat jalanan yang mulai sepi. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Di bawah, warungnya masih ramai. Lina masih sibuk di kasir, Anton di dapur, dan Sumi mengawasi jalannya operasional. Namun, di sudut ruangan, ada satu kursi kosong yang tak akan pernah terisi lagi. Kursi tempat Fikri biasa duduk. Sejak malam itu, Fikri menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Para karyawan sempat bertanya, tapi Suparno hanya memberi jawaban singkat. Dia mengundurkan diri mendadak. Namun, Anton tahu itu tidak benar. Ia masih ingat malam di mana Fikri dipanggil Suparno. Ia masih ingat bagaimana pemuda itu tampak ketakutan. Dan keesokan paginya, tak ada lagi jejaknya. Anton ingin bertanya lebih jauh, tapi ia takut. Karena ia tahu, jika ia terlalu banyak bertanya, mungkin ia akan bernasib sama. Sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi di warung. Lina sering merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan, meski tidak ada siapa-siapa.
Kadang, saat ia menghitung uang di kasir, mesin kasir tiba-tiba berbunyi sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekannya. Anton mulai sering mendengar suara langkah kaki di dapur saat ia sedang sendirian. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Suparno juga mulai diganggu. Suatu malam, ia terbangun karena suara ketukan di jendela kamarnya. Ia bangun dan menoleh ke arah jendela. Di luar jendela lantai 2, seorang pria berdiri, menatapnya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu Fikri. Tapi itu tidak mungkin. Jendela itu berada di lantai 2. Tidak ada cara bagi siapapun untuk berdiri di luar jendela tanpa tangga. Suparno menutup matanya sejenak. Saat ia membukanya kembali, sosok itu sudah hilang. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ini hanya imajinasi, itu hanya rasa bersalah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu dosa yang ia lakukan mulai menuntut balasan. Jika Suparno mulai merasa bersalah, Sumi justru semakin tenggelam dalam kesuksesan mereka. Ia tak lagi takut, ia tak lagi ragu. Kini, ia menikmati kehidupan barunya. Ia sering belanja ke butik mahal, membeli perhiasan emas, bahkan mulai mengubah penampilannya agar terlihat seperti sosialita kota besar. Ia juga mulai memandang rendah orang-orang miskin. Suatu hari, seorang pengemis tua datang ke warung, meminta sisa makanan. Dulu, Sumi mungkin akan merasa iba, tapi kini, ia hanya memandang pengemis itu dengan jijik dan berkata, "Pergi, warung ini bukan tempat buat orang sepertimu." Suparno melihat perubahan istrinya, tapi ia tidak berkata apa-apa, karena ia tahu ia juga tidak jauh berbeda. Kesuksesan Suparno tidak hanya mengubah istrinya, tetapi juga anak-anak mereka. Riko, yang kini berusia 12 tahun, mulai tumbuh menjadi anak yang kasar. Ia sering berkelahi di sekolah, berbicara dengan nada tinggi pada ibunya, dan tak segan membentak pelayan di rumah mereka. Sari, yang kini 10 tahun, sering terbangun di malam hari dengan wajah ketakutan. "Ibu, tadi ada suara orang menangis di kamarku," katanya suatu malam. Sumi hanya menepuk punggungnya dan berkata, "Itu cuma mimpi." Tapi malam berikutnya, Sari berteriak lagi, "Ibu, aku melihat seseorang di pojok kamar. Dia berdiri di sana, menatapku." Sumi mulai merasa gelisah saat ia memeriksa kamar Sari. Tak ada siapa-siapa. Namun, saat ia hendak menutup pintu kamar, ia sempat melihat bayangan di cermin. Sesosok lelaki dengan wajah hancur. Ia menahan napas, lalu cepat-cepat keluar dari kamar. Sejak malam itu, Sari menjadi pendiam. Ia jarang bicara, jarang tersenyum. Kadang, ia hanya duduk diam di kamarnya, menggambar sesuatu di buku gambarnya. Suatu hari, Suparno melihat hasil gambarnya. Hatinya terkejut. Di kertas itu, Sari menggambar orang-orang tanpa wajah. Tubuh mereka berdarah, tangan mereka terulur, seperti sedang meminta tolong. Sudah beberapa hari, gangguan semakin menjadi-jadi. Di dapur, panci dan sendok sering jatuh sendiri. Di kamar Riko, terdengar suara langkah kaki meski tak ada siapa-siapa. Sumi mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia selalu bermimpi berada di gubuk tua tempat mereka pertama kali melakukan ritual, dikelilingi oleh sosok-sosok yang tidak memiliki mata. Suparno juga semakin terganggu. Suatu malam, saat ia sedang berjalan melewati warung yang telah tutup, ia melihat seseorang duduk di salah satu meja. Orang itu memakai baju lusuh, tubuhnya penuh luka. Suparno mengenalinya. Itu adalah korban pertamanya, gelandangan tua yang ia bunuh bertahun-tahun lalu. Suparno berkeringat dingin. Orang itu menoleh ke arahnya, dan tanpa suara membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya keluar suara-suara bisikan, "Kembalikan nyawaku, kembalikan nyawaku." Suparno menjerit dan berlari ke lantai atas. Ia menutup pintu kamarnya dan duduk di tepi tempat tidur, menggenggam kepalanya. Tidak,
ini tidak nyata. Ini hanya halusinasi. Tapi suara itu terus berbisik di kepalanya. Kembalikan nyawaku. Kembalikan nyawaku. Suparno mulai mempertanyakan semuanya. Apakah semua ini sepadan? Ia telah mendapatkan kekayaan. Warungnya sukses. Hidupnya berubah. Tapi kini, keluarganya mulai hancur. Anaknya ketakutan. Istrinya berubah. Dirinya sendiri dihantui rasa bersalah yang semakin besar. Namun, ia juga tahu jika ia berhenti sekarang, semuanya bisa lenyap dalam sekejap. Mereka sudah terlalu jauh melangkah. Malam satu suruh berikutnya semakin dekat. Dan ia tahu, ia harus membuat keputusan. Terus melanjutkan ritual ini, atau menghadapi konsekuensi dari dosa yang tak akan pernah bisa ia bayar. Hujan turun deras di kota malam itu. Suparno berdiri di balkon lantai atas rumah mewahnya, mengisap cerutu mahal, sambil memandangi pemandangan kota yang gemerlap. Dari sini, ia bisa melihat cabang-cabang restorannya yang tersebar di berbagai sudut kota. Lampu-lampunya terang, tempat parkirnya penuh. Antrean pelanggannya mengular panjang. Soto Lamongan Pak Parno bukan lagi sekadar warung kecil di desa. Kini, ia adalah kerajaan kuliner. Restoran-restorannya ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, bahkan hingga ke luar negeri. Semua orang mengenal namanya. Ia diundang ke acara-acara di televisi, masuk dalam daftar pengusaha sukses, bahkan menjadi tokoh inspiratif bagi banyak orang. Tapi tak ada yang tahu harga sebenarnya dari semua ini. Tak ada yang tahu darah yang telah tertumpah di setiap langkah kesuksesannya. Tak ada yang tahu rahasia di balik kuah sotonya yang selalu bikin ketagihan. Dan Suparno tidak peduli. Malam satu suro kini bukan lagi sesuatu yang menakutkan bagi Suparno. Dulu, saat pertama kali ia mengeksekusi tumbal, tangannya gemetar. Kini, ia bisa melakukannya dengan tenang, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Setiap tahun, ia meningkatkan jumlah tumbal. Jika dulu hanya satu korban, kini bisa 2 atau 3. Terkadang, korban yang ia pilih adalah orang-orang yang tahu terlalu banyak, seperti karyawan yang curiga, seperti Anton dan Lina yang dulu setia bekerja padanya. Anton mulai terlalu banyak bertanya, Lina mulai ketakutan dan ingin keluar. Tapi, mereka tidak pernah sempat pergi, karena suatu malam mereka menghilang, dan restoran Suparno semakin ramai keesokan harinya. Sumi pun sudah tak lagi peduli. Ia pernah ketakutan, pernah dihantui mimpi buruk, tapi kini semua itu sudah hilang. Ia menikmati kekayaannya, ia menikmati status sosialnya, ia menikmati dunia yang kini tunduk di bawah kaki mereka, dan anak-anak mereka tumbuh tanpa hati nurani. Riko, yang kini berusia 17 tahun, sudah tahu semua rahasia keluarganya. Tapi ia tak merasa ngeri, ia justru bangga. Ia mengendarai mobil sport, hidup dalam kemewahan, dan bahkan mulai ikut memilih korban untuk ritual ayahnya. Sari, yang dulu masih takut, kini sudah mulai terbiasa. Ia tahu ada sesuatu yang kelam di balik kesuksesan keluarganya, tapi ia juga tahu jika mereka berhenti, semuanya bisa hancur. Mereka tidak akan pernah berhenti. Dulu, Suparno masih sering melihat bayangan korban-korbannya. Ia masih sering mendengar bisikan di malam hari. Ia masih sering merasa dihantui. Tapi semakin lama, semakin sering ia mengabaikannya. Kini, meski ada suara tangisan di belakang dapurnya, ia tetap makan dengan lahap. Kini, meski ada bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya, ia tetap tidur nyenyak. Kini, meski ada tatapan kosong dari korban-korbannya di dalam mimpi, ia bangun dengan perasaan segar. Dosa itu sudah membatu dalam jiwanya. Ia tidak lagi peduli. Ia kebal terhadap rasa takut. Ia kebal terhadap rasa bersalah. Ia tahu, selama ia terus memberikan tumbal, keberuntungan akan selalu berpihak padanya. Ia tahu, selama darah tetap mengalir setiap malam satu suruh, bisnisnya akan tetap berjaya. Ia tahu,
Selama ia tidak berhenti, ia akan terus menjadi Raja Soto Lamongan. Dan memang, ia tidak akan pernah berhenti. Apakah Soto Lamongan Pak Parno ada di kotamu?